Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Setiawan Official. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan coba ngobrolin, kita akan coba untuk berdiskusi atau mungkin coba untuk dalam rangka belajar gitu ya, atas kejadian-kejadian yang mungkin akhir-akhir ini sering terjadi, kecelakaan di gunung gitu ya. Karena kita membahas tentang gunung, karena kecelakaan di gunung, entah itu meninggal, entah itu hipotermia, entah itu tersesat, entah itu jatuh ke jurang, entah itu ditinggal rombongan dan sebagainya. Banyak sekali yang terjadi akhir-akhir ini. Kemarin di Sumbing satu orang itu kita belum tahu juga beritanya, sampai sekarang belum diupdate, jadi kita tidak mau ngomong dulu karena belum tahu pastinya bagaimana. Yang kedua, kemarin pada saat hari kemerdekaan 16 Agustus itu juga ada kabar dari Gunung Bawah Karang. Gunung Bawah Karang yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan gitu ya. Tingginya kalau nggak salah seingat saya 2830-an lah mdpl gitu ya. Jadi ada kabar berita seperti yang tadi video di depan, ada 3 saudara kita yang meninggal gitu ya, yang wafat di sana. Info terakhir karena hipotermia, jadi bukan hilang, tidak tersesat, tidak yang lain-lain ya. Kabar yang beredar adalah tentang hipotermia. 8 orang, 3 orang meninggal karena hipotermia. Jadi yang pertama, sebelum video ini saya lanjut, saya ingin mengucapkan belasungkawa ya. Saya pribadi mengucapkan belasungkawa karena saya juga sering atau mungkin suka naik gunung ya. Saya tidak menyalahkan, mungkin saya tidak ngomong itu pemula atau mungkin baru belajar atau mungkin pendaki cupu atau mungkin itu tidak kami bahas di sini. Jadi jangan dibully gitu ya, jangan berkomentar, oh memang dia masih cupu, mereka masih pendaki pemula. Jangan dibully seperti itu, karena kalau misalkan ada pendaki pemula yang ingin memulai untuk naik gunung, itu sebenarnya kita sebagai mungkin pendaki yang sudah lawas itu senang gitu, karena ada anak-anak muda yang berdatangan untuk ikut dalam rangka mungkin menikmati alam, dalam hal ini di gunung. Tapi kan ada caranya, ada ilmunya macam-macam. Jadi jangan dibully untuk pendaki pemula gitu. Jadi kita tidak bahas tentang itu. Kronologi yang sedikit kita tahu dari berita itu tanggal 14 Agustus itu mereka berangkat, rumahnya di Kabupaten Goa sendiri berangkat, dan itu sempat dicegat atau dihalang oleh petugas kepolisian karena mungkin kuotanya habis. Tapi karena pendakinya itu atau mungkin teman-teman pendaki di sana pada saat itu lost, sekitar 400 lebih lah, 600 sampai 800 pendaki, akhirnya untuk pengamanan di situ atau pembatasan itu jebol. Jadi tanggal 15 mereka mulai naik, 8 anak ini mulai naik, dan dia sempat ngecamp di pos 8 karena badai. Pada saat itu karena badai, tanggal 16-nya mereka ke puncak. Setelah di puncak, karena itu badai dan sebagainya, mereka turun. Nah, pada saat kondisi turun ini, berita yang saya baca di banyak berita itu adalah sudah terpencar gitu loh. Jadi rombongan 8 anak ini sudah tidak jadi satu lagi. Jaraknya sudah jauh, sudah terpencar, ada yang duluan, ada yang macam-macam gitu ya. Jadi intinya tidak bersatu lagi, nggak satu grup lagi gitu. Padahal pada saat itu kabutnya atau mungkin badannya luar biasa. Jarak pandang kita juga kecil gitu loh, juga sangat dekat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya Mas Stephen, Mas Jainal, dan Mas Rian ini, mereka umurnya masih 21 ya Mas Stephen. Yang Mas Rian ini 20 tahun, yang Mas Jainal ini 21 tahun juga yang meninggal gitu ya. Jadi kita tidak membahas tentang kronologinya karena mungkin sedikit saja kita bahas kronologinya karena mungkin teman-teman sudah banyak yang baca di berita-berita dan juga mungkin di channel-channel yang lain gitu tentang kronologi Gunung Bawah Karang dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan coba lebih belajar lagi, utamanya buat diri saya pribadi, bahwasanya naik gunung itu adalah suatu hobi yang sebenarnya kalau kita ngomong resikonya besar sekali. Naik gunung itu
resikonya besar sekali. Sama kalau kita pergi merantau gitu, kalau merantau sih enak, masih banyak orang tapi kalau naik gunung ini apa ya, bisa dikatakan kita itu pergi ke medan perang gitu, bisa dikatakan kita pergi di medan perang, karena konsekuensinya itu kita kehilangan nyawa kita, meninggal gitu, entah itu tersesat, entah itu jatuh ke jurang, entah itu faktor-faktor yang lain, entah itu ditinggal temannya, atau pokoknya banyak sekali. Dan pada saat ada kejadian, entah itu jatuh ke jurang atau mungkin apa, kita tidak bisa langsung mengevakuasi. Misalkan meskipun teman kita di depan katakan ya, terus dia jatuh ke jurang, kita tidak bisa langsung nulungi, kita tidak bisa langsung menolong dia, kita hanya bisa melihat. Itu bahayanya ya, bahayanya di situ. Yang pertama itu. Yang kedua, mendaki atau naik ke gunung itu persiapannya sangat luar biasa. Apalagi kita kalau mungkin awal-awal kita kepingin atau ingin memulai untuk naik gunung, itu persiapannya luar biasa. Selain teknis, selain ilmu juga, selain perlengkapan peralatan, itu juga mental kita harus kuat gitu. Karena kita kalau naik gunung itu wah, resikonya besar. Jadi itu. Kabar terakhir, mereka meninggal karena hipotermia. Untuk Mas Stephen itu ditemukan di antara pos 7. Mas Stephen atau Mas Zainal ya. Mas Stephen itu ditemukan di pos 7, terus Mas Zainal dan Mas Rian di antara pos 6 dan 5. Ini yang saya lakukan biasanya pada saat ada badai datang dan kabutnya turun, atau kabutnya membuat jarak pandang kita menjadi dekat. Itu yang saya lakukan pada saat kita di belakang, pada saat kita rombongan di belakang atau posisi kita di belakang, terus melihat teman kita yang di depan sudah tidak kelihatan, kita boleh teriak. Artinya jangan sampai teman kita itu nggak kelihatan, kita harus tetap jaga jarak gitu loh. Jaga jarak artinya jangan sampai kejauh-jauhan sampai tidak kelihatan. Begitu juga yang belakang, begitu juga yang depan. Kalau misalkan yang depan ini, misalkan kita berada di posisi barisan paling depan, atau mungkin jalurnya biasanya kan gunung-gunung cuma satu jalur gitu ya, coba jalan setapak itu. Pada saat kita posisi di depan, harus sering-sering rajin oleh ke belakang. Pada saat kita tidak terlihat teman kita, kita mulai berhenti, kita panggil. Kalau masih teriak, kita berhenti menunggu teman kita yang belakang menyusul kita. Tapi kalau misalkan kita teriak dan nggak ada jawaban, lebih baik kita susul. Jadi usahakan jaraknya jangan terlalu jauh. Kalau kita di atas gunung itu posisi badai atau mungkin kabutnya sangat tebal sekali, itu bahaya. Itu yang ingin kita sharingkan gitu. Yang kedua, masalah hipotermia. Karena info terakhir itu mereka meninggalnya karena hipotermia. Hipotermia itu adalah proses menurunnya suhu badan yang sangat drastis. Penyebabnya banyak. Yang pertama mungkin terlalu lama di daerah dingin ya, di daerah dingin, di gunungan dingin. Yang kedua, bisa saja dia capek, bisa saja dia lapar, bisa saja dia memang aslinya tidak tahan dengan hawa dingin. Jadi banyak, nanti teman-teman bisa browsing lah penyebab hipotermia. Ini yang biasa saya lakukan itu pada saat kita memang di posisi gunung yang itu terkenal dinginnya itu. Yang saya lakukan biasanya saya pakai tiga lapis baju gitu. Yang pertama, lapis pertama itu baju yang bisa menyerap keringat. Tujuannya apa? Biar badan kita tidak terlalu basah. Jadi badan kita biar kering. Jadi lapisan pertama adalah baju yang bisa menyerap keringat. Lapisan kedua adalah baju yang dia tidak bisa menyerap keringat, tapi dia bisa memberikan kehangatan gitu, jadi untuk menjaga suhu kita agar tetap hangat. Yang ketiga adalah baju yang dia bisa menghalau atau menghadang, atau mungkin bisa tahan air, tahan angin dan macam-macam. Jadi 3 lapis ini biasa yang saya gunakan pada saat benar-benar di posisi dingin. Ini yang saya lakukan biasanya gitu. Ini sharing gitu ya. Jadi 3 baju yang saya gunakan itu ya. Jadi kalau bisa 3 lapis itu digunakan pada saat kita di posisi dinginnya yang terlalu. Hipotermia, kembali lagi kita ke hipotermia. Pada saat hipotermia itu ada yang ringan, ada yang berat, ada yang akut gitu. Kalau hipotermia ringan itu biasanya menggigil biasa gitu, menggigil biasa.
dan mungkin sedikit biru di bibirnya, sedikit berwarna biru. Tapi kalau yang sudah akut biasanya sampai pingsan, sampai apa namanya, seperti orang kesurupan. Seperti orang kesurupan itu dia sudah sadar tapi tidak bisa mengontrol dirinya karena terlalu dingin gitu loh, karena terlalu dingin. Yang banyak sebenarnya ciri-cirinya hipotermia akut. Jadi dia tuh pokoknya sampai kadang sampai pingsan. Badan ini kalau dipegang itu dingin banget gitu. Jadi kita harus bisa memastikan pada saat ada teman kita yang pingsan, dia memang biasanya sering pingsan kalau kecapean atau dia hipotermia. Itu harus kita bisa bedakan gitu. Yang ketiga yang paling fatal sampai meninggal, karena kalau sudah turun suhu tubuhnya itu bisa mengganggu saraf dan sebagainya, akhirnya mengganggu pernafasan juga. Karena mungkin di atas itu biasanya oksigennya tipis banget. Oksigen di atas gunung kalau itu ketinggiannya 3000 sekian, 2000 sekian mungkin, itu oksigennya tipis banget. Jadi kita susah nafas, apalagi kedinginan. Jadi buat teman-teman, saya buat video ini tujuannya adalah untuk biar kita semua lebih sadar, lebih safety. Meskipun mungkin di luar sana banyak teman-teman yang pro, mungkin sudah ahli, sudah profesional, sejujurnya kita lebih ingat, kita lebih safety lagi, karena di atas gunung itu kita tidak bisa menentukan bagaimana kondisi alam, itu tidak bisa menentukan gitu. Jadi khususnya untuk diri saya sendiri gitu. Dan ini pesan buat yang mulai naik atau awal naik ke gunung, memulai kegiatan naik gunung. Kalau kita awal naik ke gunung, kita tidak pernah naik ke gunung, terus kita memang nekat untuk naik gunung, pesan saya kalau bisa bawa atau ajak teman yang sudah berulang kali naik gunung. Di dalam rombongan itu harus ada minimal satu yang sudah berulang kali naik gunung, bisa dikatakan leadernya lah. Jadi pada saat ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan di atas gunung, entah itu kedinginan, entah itu tersesat, itu leader itu bisa menenangkan anggotanya, bisa menangani, melakukan pertolongan pertama kepada anggotanya, pokoknya kalau bisa diusahakan ada leadernya atau orang sudah pengalaman. Jangan nekat, karena akhir-akhir itu banyak sekali. Dulu apa namanya, boomingnya orang naik gunung itu setelah film 5 cm itu bludak. Terus banyak sekali kabar meninggal, tersesat, hilang, ditinggal temannya, banyak sekali. Terus setelah ini pandemi, terus kemarin itu banyak orang stres, banyak orang pengen refreshing. Akhirnya salah satu memilih untuk naik gunung, untuk menghilangkan stresnya gitu, tanpa persiapan, tanpa alat yang jelas, tanpa pemandu atau porter ya, pemandu gunung atau travel gunung. Akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi itu teman-teman, video kali ini saya ulangi lagi. Yang pertama, saya pribadi mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya saudara kita hipotermia. Yang kedua, pelajaran buat saya pribadi dan juga mungkin buat mengingatkan teman-teman, jangan pernah meremehkan gunung. Meskipun gunung itu tidak tinggi, meskipun gunung itu sudah sering kali kita daki, tapi seyogyanya jangan pernah meremehkan gunung gitu ya, karena hal yang tidak terduga-duga itu bisa saja terjadi pada saat di atas gunung. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, semoga kita semua tetap diberi kekuatan untuk berbuat kebaikan. Dan ingat, tujuan naik gunung bukan ke puncak, tapi kita kembali pulang dengan selamat. Salam lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.